Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari The Odd, dan sekarang kita masuk ke episode 9 dan ke-10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Lutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, seorang pria baru saja pulang ke rumahnya. Tak dia duga, 3 orang pembunuh bayaran sedang santuy menunggunya, dan ini yang terjadi. Tak lama kemudian, seseorang menghubunginya dan itu artinya mereka mendapat kembali job baru. Siapakah yang telah menghubungi para pembunuh bayaran terlatih ini? Cat menemui kembali Steve untuk minta maaf karena telah berbohong. Tapi saat menunjukkan kartu identitasnya, ternyata Steve yang salah memeriksa tanggal lahirnya. Steve minta maaf karena paranoid terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Setelah Cat memaafkannya, mereka pun langsung celepot. Dalam perjalanan ke bar, Steve tidak bisa mengontrol dirinya atas kematian ibunya yang sangat dia sesalkan sampai saat ini. Ketika Sanders datang ke bar, pria ini mengaku sama sekali tidak menjebak Steve karena dia melihat dengan matanya sendiri Neckbone berada di atas kapal. Steve yang kesal sempat memecahkan botol untuk mengancam si Sanders agar mengatakan di mana Neckbone bersembunyi. Anak buah Neckbone yang bernama G mendatangi tempat persembunyian bosnya. Dia mengaku mendapat penawaran yang lebih baik, dan selanjutnya ini yang terjadi. Tiga pembunuh bayaran ini membantai seluruh anak buah Neckbone, namun lagi-lagi ketua gangster itu berhasil meloloskan diri. Ketika Steve dan timnya datang ke lokasi, mereka menemukan beberapa jasad anak buah Neckbone, tapi Neckbone sendiri tidak ditemukan. Karena Price tidak berhasil mengajak Tom untuk bekerja sama, dia sarankan kepada atasannya untuk menutup kasus ini sebelum masalah bertambah makin besar. Tim bertanya-tanya, siapakah yang telah membantai seluruh anak buah Neckbone itu? Steve tidak yakin itu dilakukan oleh Tom karena aksi sebersih itu. Cole akhirnya mengaku telah memberitahu Tom tentang kesepakatan mereka dengan FBI. Tindakan itu terpaksa dia lakukan karena Tom akan membunuh Burt. Tim menyalahkan Cole karena membocorkan rahasia itu. Steve sudah tidak peduli lagi dengan Tom meskipun dia harus kembali ke penjara. Cole harus tahu meskipun Tom yang mengadopsinya namun dia tidak membesarkannya. Yang Pete takutkan, Tom telah merusak kesepakatan mereka dengan FBI. Karen merasa sudah muak lebih baik menjaga diri masing-masing. Price memanggil Burt untuk memberitahunya kasus Rico ini ditutup. Lalu bagaimana dengan nasib Raven yang sudah Price janjikan akan mendapat kelonggaran hukum? Perjanjian itu batal karena masalah bertambah luas. Mereka akan diinterogasi kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Burt segera menghubungi istrinya karena dalam waktu 3 harian lagi dia akan segera pulang. Selain itu, Burt mengajukan Isaac agar ditempatkan dekat dengan rumah. Foster memperlihatkan rekaman video kepada Karen yang menjadi bukti CEO Helixa itu mendistribusikan WMD ke jalanan. Mereka sepakat untuk memanfaatkan video tersebut agar bisa memeras si David. Dan setelah itu, mereka pun celepot. Di sebuah basement, Burt datangi Steve dan Pete. Agen FBI yang sedang menyamar ini harus tahu jika Tom sudah tahu tentang kasus Rico dan kini dia menghilang. Burt memberitahu mereka kabar mengejutkan jika kasus Rico telah ditutup. Dan itu artinya 4 anggota Raven ini akan diinterogasi lalu dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar hal tersebut, Pete memutuskan untuk berhenti dan saat itu juga menghubungi Lodres untuk mengajaknya kabur ke luar negeri. Tapi tiba-tiba, Vasily dan anak buahnya yang bersenjata lengkap mengepung mereka. Lodres terkejut saat mendengar tembakan lalu memberitahu ayahnya karena khawatir Pete telah terbunuh. Cole datang ke TKP namun tidak menemukan ketiga rekannya. Sementara itu di markas FBI, Price menyebarkan dokumen anggota Raven, Viper, dan Berserker yang akan segera mereka tangkap pada pukul 5 pagi. Menjelang operasi ini, di satu sisi Price kehilangan kontak dengan Burt. Vasily menyandra Step dan 2 rekannya untuk mengancam mereka agar memberitahu apa saja yang sudah diberikan kepada FBI tentang atasannya. Apakah ini artinya Vasily ditugaskan oleh si David, CEO dari Helixa, ataukah ada bos lainnya?
Setelah Vasily membunuh Kilvinsky, ternyata kasusnya tetap berjalan, membuat kesimpulan bukan dia informannya, namun Steve. Pria bertato ini mengancam akan memotong satu jari jika jawaban dari pertanyaannya tidak masuk akal. Let's get started. Bosses, starting with the house, but I thought you already plugged that leak. in the case of a man, where? Whatever answer I don't like, choose carefully. You don't want to run out of fingers. Foster datang menemui Sultan WMD ini untuk memerasnya dengan video yang bisa membuktikan dirinya adalah pemasok senjata pemusnah massal yang terbuat dari narkoboy. Jika video ini sampai ke tangan FBI, hidupnya akan hancur, begitupun dengan perusahaannya. Foster minta imbalan $500.000 atau 7,5 miliar untuk video ini. Sialnya, ketika Foster membukanya, tidak ditemukan file apapun di dalamnya. Foster pun harus pulang dengan rasa malu. Cole menekan Carr untuk segera menghubungi Tom karena saat ini Steve menghilang. Setelah 3 anggota Raven ini dihajar habis-habisan, tetap saja mereka tidak mengaku. Pete sampai tidak sadarkan diri ketika Vasily kembali memukulinya. You can beat us all you want. Cole sudah muak karena ayahnya sampai saat ini belum ditemukan. Saat akan memaksa Carr, tiba-tiba dia mengeluarkan pistol listrik hingga Cole jatuh tidak berdaya. Carr akhirnya menghubungi ayahnya untuk memberitahu yang terjadi kepada Steve. Foster sendiri langsung mendatangi Karen karena dia yakin kekasihnya ini sengaja menukarkan flash disknya. Karen tidak mau karena dia tahu Foster hanya peduli kepada dirinya sendiri. Mereka berdua akhirnya berkelahi dan konyolnya malah sama-sama tertawa. Man, this ain't normal. Payback's a bit. Tak puas dengan jawaban Steve dan kedua rekannya, Vasily menyumpal mulut Bert dengan kain dan lakban. Karena Steve tidak mau mengakui perbuatannya, satu persatu jari Bert dipotong olehnya. He knows nothing. What do if you don't answer my question? I'm just going to suffer. Don't be an asshole. Sementara itu, Cole menjadi satu-satunya keluarga yang hadir dalam acara doa untuk mengenang ibunya Cole. Steve tetap tutup mulut karena dia sadar jika buka mulut, Vasily akan langsung membunuhnya. Tapi Steve tidak bisa membiarkan gangster ini memotong habis seluruh jari Bert. Steve akhirnya mengaku jika dia adalah informannya yang membocorkan tentang perdagangan manusia yang dilakukan atasan Vasily. Namun FBI hanya menyasar Berserker, bukan grupnya Vasily. Namun sepertinya Vasily tidak percaya dan langsung menodong Steve dengan pistolnya. Tapi ini yang terjadi. Vasily dan beberapa anak buahnya dibantai habis dengan cepat seperti yang mereka lakukan kepada kelompok Neckbone. Steve dan Pete berhasil selamat. Ketika pimpinan mereka diminta Steve untuk memanggil ambulan, dia berpura-pura memberikan pistol kepada Steve, padahal untuk menembak Bert. Steve tidak percaya mereka berani membunuh agen FBI. Goddamn Steve. Mereka berdua ditinggalkan di sebuah lokasi, namun Steve tidak akan melupakan apa yang sudah mereka lakukan kepada Bert. You killed was my friend. Pete mengaku pernah melihat mereka di tempat mertuanya. Kesimpulannya, para pembunuh bayaran ini ditugaskan oleh Victor.
Steve bertanya kenapa dia bisa terlibat. Puluhan agen FBI mulai menjalankan operasi penangkapan terhadap geng polisi, Berserker, Raven, dan Viper. Alright! Yo, what the hell's going on? We're making a big mistake. Sementara itu, David meminta bantuan seseorang untuk menyelidiki Foster. Dan ternyata yang dia hubungi adalah agen Price. Semakin jelas, Sultan Farmasi yang memproduksi narkoboy jenis WMD itu tidak bisa disentuh. Price sendiri terkejut saat melihat jenazah Bird. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Neckbone memergoki Sige setelah membocorkan tempat persembunyiannya kepada para pembunuh bayaran. Sebagai hukumannya, ini yang dilakukan oleh Bond. But all that's in the past. Me was done. I'm gonna make this right, Bone. I will. Istri Bird tidak percaya suaminya pulang dalam peti jenazah tidak sesuai dengan rencana indah yang mereka inginkan sebelumnya. Kepala FBI menugaskan Price untuk menangkap Steve dan yang lainnya untuk menuntaskan kasus ini selamanya. Pete berniat untuk menjemput Laundress dan putrinya, namun mereka telah dipindahkan. Saat Victor datang, Pete meluapkan kemarahannya karena pembunuh bayaran yang ditugaskan mertuanya ini nekat membunuh agen FBI. Won't you stay hell of my life and my family's life, you hear me? He's running away from, not me! Karen datang menemui Steve. Masing-masing punya cerita yang panjang, namun yang perlu Karen tahu, Bird telah tewas dan kini FBI sedang memburu mereka semua. Steve menyuruh Karen untuk kabur keluar kota, sementara dirinya akan menyerahkan diri. Karen tidak setuju karena isi flash disk ini jadi kartu bebas penjara mereka. Tiba-tiba, Karen memberitahu puluhan agen FBI sudah mengepung tempat ini. Untungnya, Steve dan Karen berhasil kabur lebih dulu. Steve lalu melihat isi rekaman video tersebut yang ternyata agen Price bersekongkol dengan CEO Helixa untuk melindungi kejahatannya tentang narkoboy sintesis alias WMD. Video ini sangat penting karena itu Steve menyuruh Karen untuk menyalinnya. Steve akan memanfaatkan video tersebut untuk menegosiasikan secara langsung dengan Price. Ketika akan pergi, ibunya Karen menelepon jika Stanley telah mengusir dari rumahnya sendiri. Karen sudah menyuruhnya menelepon polisi, tapi ibunya minta Karen yang datang. Pete melarikan diri dari rumahnya lewat jalan belakang saat puluhan agen FBI datang untuk menangkapnya. Hey! What's going on? Hey! What are you doing? There, it's there. Saat Karen datang ke rumah ibunya, ternyata dia baik-baik saja, bersembunyi di dalam. Dan rupanya, agen Price dan anak buahnya datang untuk menangkap Karen. Dia buang flash di situ ke semak-semak sebelum ditangkap. Ibunya yang kurang asem ini telah bekerja sama dengan FBI, bahkan menunjukkan flash disk yang dibuang oleh Karen. Spread them. Anything you say can will be used against you in a court of law. I don't need you, bitch. She dropped something over here. I wonder if yours is a real piece of work. Price lalu menginjak flash disk tersebut tanpa melihat isinya. Steve, Cole, dan Pete berkumpul di sebuah rumah persembunyian. Pete dilarang menggunakan ponselnya karena pasti akan dilacak. Steve lalu memberikan ponsel sekali pakai untuk digunakan oleh mereka. Saat Cole keluar untuk mencari makanan, ternyata para pembunuh bayaran ini mengawasi mereka. Cole tidak bisa berkutik saat FBI menyergapnya. Y'all see this shit, right? Look, my hands are up. You can all see he ain't got no gun. What did he... Tersisa Steve dan Pete yang lolos dari penangkapan. Ketika Tom datang, ayah dan anak ini terlibat perselisihan karena masalah ini. Hingga akhirnya Tom memilih untuk pergi. I could have done something to leave. Cole hasn't been brought in for... Yeah, so much for your plan, eh? That's just coming from the guy who brought a seat when... You can sleep! So I'm not the... Oh, they're more than you ever could. Yeah, you wash your fucking mouth. We're gonna get that piece of shit. But first we gotta beat this. This came before anything. Whether it was the department, Stop being ravens. The second you started working with the Fed.
David berniat kabur ke Prancis jika situasi membahayakan terhadap dirinya akan terjadi. Price meyakinkan flash disk itu telah dirusaknya dan situasi aman terkendali. David yang tidak puas akan menyeret Price jika sesuatu terjadi kepada dirinya. Ternyata panggilan telepon David dilakukan saat Tom menodongkan pistol kepadanya. Ponsel itu dipegang Tom sebagai bukti persekongkolan mereka. No chance. That's it. Good boy. Sesuai kesepakatan, Pete menyerahkan dirinya kepada polisi, sedangkan Steve akan beraksi dari luar untuk membebaskan timnya. Saat Price menangkapnya, Pete mengatakan Steve memegang flash disk itu tentang video dirinya. Tapi oknum FBI ini tidak percaya karena satu-satunya flash disk itu telah dihancurkannya. Frank terciduk oleh FBI masuk ke dalam rumah Karen dengan alasan sedang menagih hutangnya. Tetap saja FBI yang tidak percaya langsung menangkapnya. Steve menghubungi Price untuk membuat kesepakatan karena dia sengaja mengutus Frank ke dalam apartemen Karen sebagai pengalih perhatian. Steve meyakinkan Price jika dirinya memegang flash disk salinannya. Singkat cerita, Steve datang seorang diri untuk menemui Price. Steve membuka bajunya, memastikan dirinya tidak menggunakan penyadap. Price belum percaya, lalu meraba seluruh tubuh Steve untuk mendapatkan flash disknya. Tiba-tiba, Tom datang menodongkan senjatanya. Dia tidak percaya dengan Price dan berniat untuk menembaknya, tapi Steve pun tidak ingin itu terjadi karena rekan-rekannya yang dia pentingkan. Dianggap egois, Tom menginginkan uang dari kesepakatan ini. Setelah dibuat terdesak, Price mengaku jika David memberikan saham perusahaannya. Price berjanji akan membaginya dengan mereka, termasuk membebaskan Raven. Yang penting mereka mau menutup mulut. Untuk membuktikannya, Price menghubungi David. Dan saat itulah Steve dan Tom menurunkan senjata mereka. Ternyata atasan FBI telah menahan David sekaligus mendengar semua pengakuan Price. Saat itu juga, agen FBI ini ditangkap atas persekongkolannya dengan bos WMD. Awalnya, kepala FBI ini tidak bersedia membebaskan para anggota Raven. Steve mendesak jika kawan-kawannya itu tidak dilepaskan, kasus Price akan menjadi berita nasional yang bisa menjatuhkan karirnya. Akhirnya, karena itu dia setuju untuk membebaskan Raven lainnya. Singkat cerita, Pete yang telah bebas menghubungi kembali istri dan anaknya, namun Laundress yang sudah kecewa memutuskan untuk jauh darinya. Sementara itu, Price akan didakwa untuk kejahatannya dan dihukum penjara kurang dari 3 tahun tanpa menerima uang pensiun. Bosan konsul tentang masalah dengan ibunya, Karen membawa Foster ke psikiater untuk meminta saran bagi masa depan mereka berdua. Kembali ke rumahnya, Pete mendapat info dari tetangganya 3 orang Latin mengawasi rumahnya. Victor sepertinya mendapat masalah dari para pembunuh bayaran yang ditugaskannya. Bukan masalah utang yang harus dibayar, tapi mereka melihat ada potensi berharga dalam Raven yang dilihat oleh bosnya. Rencana apa yang akan mereka lakukan terhadap Raven? Di akhir episode ke-10 ini, Tom dan kedua anaknya berhasil menjebak Neckbone, ketua gangster yang tidak punya anak buah lagi setelah sebelumnya dibabat habis. Tidak ingin mati konyol, Neckbone ingin menyerahkan dirinya karena banyak saksi di sana. Steve lalu menunjukkan pistol milik Sleep yang membuat Neckbone terpancing. Saat dia akan menembak, ini yang terjadi. Pembunuh ibu dari 2 polisi ini akhirnya tewas. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.